Pemirsa, ricuh keluarga korban kasus asusila anak di bawah umur mengamuk dan menyerang pelaku saat tiba di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jaksa dan polisi kewalahan menahan amukan keluarga korban. Murka dan tak kuasa menahan emosi, keluarga korban asusila anak di bawah umur menyerang para pelaku saat tiba di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Seketika suasana memanas, polisi dan jaksa kewalahan menghalau amukan keluarga korban. Peristiwa ini terjadi buntut dari putusan pengadilan yang dinilai kurang adil dan terlalu ringan terhadap pelaku asusila. Keluarga korban kecewa terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang hanya memvonis hukuman 7 tahun penjara. Selain menyerang pelaku, keluarga korban nyaris adu jotos dengan orang tua pelaku. Jaksa dan personil Polres Toraja Utara di lokasi harus melakukan pengawalan ekstra ketat. Orang tua korban mengharapkan keadilan dan sangat kecewa dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang terlalu ringan karena telah merusak masa depan anaknya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa dramatis terekam kamera CCTV di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah mobil pickup bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga menyebabkan 5 orang alami luka-luka. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mobil tiba-tiba kehilangan tenaga, mundur tak terkendali dan baru berhenti setelah menabrak gundukan batu di pinggir jalan. Akibat kerasnya benturan, seluruh penumpang yang duduk di bak belakang terpental dan jatuh ke aspal, 5 diantaranya terluka. Seluruh korban merupakan warga Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yang hendak menghadiri pernikahan. Dugaan sementara pengemudi tidak menguasai medan jalan serta kurang hati-hati saat berkendara di jalur tanjakan. Pengemudi ini kurang memperhatikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, akhirnya pada saat di tengah-tengah tanjakan tersebut kendaraan tidak kuat dan akhirnya mundur. Setelah mundur menabrak di belakang itu gundukan tanah, akhirnya penumpang yang ada di Galkepak 300 tersebut terlempar jatuh dari kendaraan. Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pick-up STNK dan SIM A milik pengemudi. Polisi masih menyelidiki adanya unsur kelalaian dalam insiden ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. 2 sepeda motor warga digondol kawanan maling Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pencuri leluasa beraksi setelah merusak gembok portal. Kawanan pencuri menggasak sepeda motor milik warga di Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka membongkar gembok portal untuk menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik sepeda motor baru sadar kendaraannya hilang saat mengetahui pagar portal terbuka lebar. Sadar di sini motor udah nggak ada, ternyata gembok pagar ini sudah kebuka. Sudah kebuka, Pak? Akhirnya saya keluar nyalain motor satunya, kejar, udah nggak ada. Kasus pencurian 2 sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Hingga kini, kawanan pelaku masih dalam pengejaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 3 remaja pengendara sepeda motor dianiaya 2 pria di Jalan Kubis, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas. Kamera CCTV merekam 2 orang pria yang tak diketahui identitasnya menganiaya 3 remaja yang sedang berkendara di Jalan Kubis, Kebayoran Baru, Jakarta. Sebelum penganiayaan, sepeda motor korban sempat menabrak rumah warga hingga terjatuh. Beruntung ketiga remaja itu luput dari aksi brutal pelaku setelah kabur menyelamatkan diri. Laporan polisi belum kita terima ya.
masih tetap kita telusuri. Ya, kemudian kita juga sedang mengecek untuk laporan polisinya apakah di Polsek atau di Polres. Sementara masih proses penyelidikan. Polisi belum menerima laporan resmi dari pihak korban terkait peristiwa ini. Polisi pun menghimbau warga tetap waspada dengan aksi kejahatan dan tak segan melapor bila menjadi korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah rumah warga di Jalan Rajai Ulu Jami, Jakarta Selatan terekam kamera CCTV. Pelaku langsung menggondol sepeda motor yang terparkir di depan rumah tanpa dikunci stang. Inilah rekaman CCTV saat komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah rumah warga Jalan Rajai, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terlihat dua pelaku yang berboncengan sepeda motor masuk ke permukiman warga sambil mengintai situasi di sekitar lokasi. Melihat tak ada warga yang beraktivitas, pelaku langsung menggondol sepeda motor yang terparkir di depan rumah tanpa dikunci stang. Menurut korban, aksi pencurian di kawasan tersebut memang sering terjadi. Bahkan di rumahnya sendiri sudah 2 kalinya terjadi dengan pelaku yang sama. Tumben banget nih, beli sayur pagi-pagi ya kan. Terus nggak lama pas sudah dari pasar, motor taruh luar. Pembantu saya masuk, pas ayah saya mau kerja, tiba-tiba motornya udah nggak ada. Pas dilihat CCTV, baru ketahuan ada orang yang ngambil. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan. Korban pun berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, ribuan bonek dan bonita memenuhi halaman depan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Supporter Persebaya berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Persebaya ke-98. Yel-yel khas bonek diiringi pesta kembang api dan nyala api flare tampak memeriahkan suasana malam di depan Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Surabaya, Selasa malam. Aksi dan atraksi ini dilakukan oleh ribuan supporter bonek untuk memeriahkan ulang tahun Persebaya Surabaya ke-98. Ribuan bonek bersama-sama menyanyikan chant atau lagu supporter Persebaya sambil mengibarkan bendera dan atribut khas Persebaya. Di perayaan ulang tahun ini, bonek dan bonita berharap Persebaya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi juara. Semoga semakin jaya, semakin juara, jadi juara, semakin membanggakan kota Surabaya. Saya berharap sih tahun depan atau bulan depan itu permainannya lebih baik dan sering juara sih. Perayaan ulang tahun dan berkumpul di Stadion legendaris Gelora 10 November sudah menjadi tradisi bonek. Persebaya sendiri didirikan tanggal 18 Juni 1927 di Surabaya ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.